Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada hari ini, mungkin Anda sedang menuju ke kantor dalam sebuah perjalanan, mungkin Anda sedang menuju perjalanan sekolah Anda, ataupun Anda sedang olahraga atau apapun itu, saya mengajak Anda sambil buka hati, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami kembali siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman Allah. Kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus, biar Engkau berbicara di tengah-tengah kami, ajar kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Kau mau. Dan aku berdoa, para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, dalam renungan pagi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Saya memberikan judul renungan pagi hari ini adalah menjaga kemurnian iman. Sementara kalau Anda baca perikop di sini judulnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Saya tidak membahas tentang pengharapan, saya tidak membahas tentang kasih, tapi saya tertarik untuk kita belajar pagi hari ini mengenai iman. Dan tetapi bukan cuma iman yang biasa, tapi iman yang murni. Dan kita perlu menjaga kemurnian iman dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya bahwa hal yang penting dalam kehidupan kekristenan salah satunya adalah iman. Dan tetapi bukan sekedar iman percaya kepada segala sesuatu, tapi iman yang murni dan terus dimurnikan. Dan yuk sebagai orang Kristen, kita bukan cuma memiliki iman, tapi iman kita murni. Dan kita tetap menjaga kemurnian iman di hadapan Tuhan. Saya percaya iman, kalau Anda baca Ibrani pasal yang ke-11, adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, bukti yang kita nggak lihat. Dan iman itu harus menjadi sebuah fondasi dalam setiap perjalanan kerohanian kita. Tetapi saya mau tekankan, imannya itu harus murni. Kalau tidak akan mudah sekali tersesat, kehilangan arah, kehilangan visi. Bahkan ketika iman mulai tercemar, saya percaya ada banyak sekali penyimpangan demi penyimpangan. Nah, yuk kita belajar yang pertama, what is definition daripada kemurnian iman. Kemurnian iman artinya iman yang tulus, murni, tidak tercampur, terpengaruh oleh hal-hal duniawi atau hal-hal yang menyesatkan. Yakobus ayat 1, pasal 1, maksud saya ayat 27 mengatakan iman yang murni dan tidak bercela di hadapan Bapa kita, yaitu iman yang murni adalah iman yang tidak terpengaruh oleh kepentingan dunia, hawa nafsu, kekhawatiran yang tidak semestinya. Saudara, saya percaya bahwa iman yang murni adalah iman yang tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan kekhawatiran ataupun kepentingan dunia, hawa nafsu, dan sebagainya. Karena saya melihat bahwa banyak sekali orang Kristen yang punya iman, bahkan mereka melayani, mereka udah beriman 20 tahun kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka orang yang beriman. Bahkan kalau saya berani katakan tidak menghakimi siapapun, ada begitu banyak orang yang melabelkan dirinya adalah orang beriman, tapi dari hidupnya dia tidak beriman. Saudara, kenapa? Terkontaminasi, misalnya kekhawatiran. Berapa banyak orang Kristen dan masih takut akan masa depan, masih meragukan, nggak tahu mau ngapain dan sebagainya. Padahal Alkitab berkata, kalau kamu percaya kepada Allah, kita harus percaya bahwa masa depan kita pasti terjaga kalau kita sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan, kalau kita melayani, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita nggak perlu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena itu adalah yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Katanya beriman, tetapi kita harus mencari dahulu kebenarannya, kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Saya yakin bahwa iman itu tidak boleh terkontaminasi dengan yang namanya kekhawatiran, takut akan masa depan, takut akan pasangan dan sebagainya. Dan saya percaya imannya harus murni, tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu, duniawi,
dan kekhawatiran dunia dan sebagainya. Jadi sekali lagi yuk sama-sama belajar untuk kita menjadi orang yang memiliki iman, tapi iman yang murni di hadapan Allah. Yang kedua, kita akan belajar tentang apa yang menjadi ancaman terhadap kemurnian iman dalam kehidupan seseorang. Nah, dunia ini sebenarnya penuh sekali dengan godaan yang bisa mencemari iman kita. Yang pertama adalah materialisme. Materialisme ini adalah orang yang memiliki iman tapi karena tergoda materialistis, semuanya uang, sikit-sikit lui, semuanya duit terus yang diperhatikan, maka iman mereka terkontaminasi. Dan sekali lagi saya katakan, di dunia ini ada begitu banyak godaan, cobaan yang bisa membuat iman kita itu tercemar. Salah satunya yang paling parah adalah materialisme. Jangan menjadi hamba Tuhan yang materialistis. Jangan menjadi orang Kristen yang materialistis. Kenapa? Karena itu akan mencemari iman kita. Kita harus percaya bahwa Allah kita akan mencukupi semua keperluan kita di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Ingat, Dia memenuhi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi semua yang kamu inginkan belum tentu terjadi, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, semua yang kita butuhkan Dia cukupi. Ada amin, Sarah. Jadi jangan terpengaruh dengan materialisme. Materialistis akan membuat iman kita tercemar. Yang kedua, dunia ini penuh godaan dan membuat kita tercemar. Ancamannya adalah apa? Kesombongan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya terlalu arogan, sombong, akhirnya mencemarkan iman mereka. Iman mereka tidak lagi menjadi iman yang murni. Lalu yang ketiga, pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada banyak yang saya bisa sampaikan buat saudara, pengaruh-pengaruh kebudayaan atau budaya dari nenek moyang yang tidak sesuai firman Allah, akhirnya membuat kita jadi kompromi, membuat kita jadi tercemar iman kita dan sebagainya. Markus 4 ayat 19 berkata, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dapat menghambat pertumbuhan iman. Bukan cuma mencemarkan iman kita, bahkan kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. So kita hati-hati dengan tiga hal ini, kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan semuanya itu bisa menghambat, bukan cuma mencemari, bahkan menghambat pertumbuhan iman kita. Hati-hati sekali lagi dengan ancaman daripada pencemaran ini. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya menjaga kemurnian iman kita? Nah, yang pertama, saya yakin dan percaya, teruslah berpegang teguh pada firman Tuhan. Satu-satunya jalan yang luar biasa yang bisa Anda tempuh untuk menjaga kemurnian iman adalah berpegang pada firman Tuhan. Kenapa? Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup kita terus dikuduskan, iman kita terus dikuduskan, dimurnikan, adalah melalui kebenaran. Dan saya percaya firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kehidupan kita. Dia akan menerangi kehidupan kita, dan sehingga kehidupan kita tidak akan tercemar. Itu sebabnya kalau kita mau menjaga kemurnian iman, caranya yang pertama terus berpegang teguh kepada firman Allah. Firman Allah harus menjadi role model. Firman Allah harus menjadi sebuah center, sebuah pusat dari kehidupan kita. Karena saya percaya firman Allah itu adalah hal yang luar biasa yang bisa mengubah kehidupan kita. Terus berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus supaya kita bisa menjaga kemurnian iman kita. Firman Allah dan doa adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan untuk terus menjaga kemurnian iman kita. Dan Allah, saya yakin sekali bahwa doa adalah sumber kekuatan untuk terus menjaga iman kita terus murni. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ayat yang sangat terkenal mengingatkan kita untuk berdoa tidak henti-hentinya. Kita harus terus berdoa dalam situasi apapun. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana menjaga kemurnian iman? Selain kita menjaganya dengan berpegang teguh pada firman Allah, lalu kita terus berdoa tiada henti. Yang ketiga, jangan terpengaruh oleh pengaruh dunia. Kita justru harus renewing your mind. Alkitab mencatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana yang baik, mana yang kehendak Allah, dan yang sempurna. Itu sebabnya kita tidak boleh terpengaruh, tidak boleh tercemar dengan pengaruh-pengaruh dunia. Apa itu? Materialistis tadi,
keuangan, lalu apalagi itu kesombongan dan sebagainya. Kita justru harus terus mengingatkan hidup kita bahwa kita nggak boleh sama dengan dunia, tapi kita harus renewing our mind, saudara. Ingat sekali lagi, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah cara untuk kita menjaga terus kemurnian iman kita. Yang keempat dan terakhir, lalu saya akan tutup, sungguh-sungguhlah beribadah dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya ibadah itu mengandung manfaat yang luar biasa untuk hidup Anda hari ini maupun hidup yang akan datang. Dan salah satunya ketika kita beribadah sungguh-sungguh, kita melayani sungguh-sungguh, saya percaya itu akan menjaga kemurnian iman kita di hadapan Allah. Tapi ingat sekali lagi, ketika kita melayani ibadah, jangan pernah kecewa dengan manusia. Terus jaga kemurnian iman, lakukan pelayanan, lakukan ibadah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, tapi kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Terus jaga kemurnian iman, dan saya berdoa dari tempat ini supaya kita terus bisa menjaga kemurnian iman kita sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Melalui renungan pagi kami belajar bagaimana menjaga kemurnian iman. Kami juga belajar bagaimana ada ancaman-ancaman dari luar yang bisa membuat iman kami tercemar. Kami berdoa biar kami dimampukan untuk terus menjaga kemurnian iman, tidak terkontaminasi, tidak tercemar, tapi kami terus menjaga kemurnian iman dengan kami berpegang teguh pada firman Allah. Kami terus-menerus berdoa senantiasa meminta kekuatan supaya Tuhan memampukan kami untuk menjaga kemurnian iman. Kami tidak tercemar dengan pengaruh dunia, dengan hal-hal yang duniawi, dan kami juga melayani dan beribadah dengan sungguh-sungguh pada Allah. Berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Renungan Pagi ini. Be blessed in the name of Jesus. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini supaya kita semua dimampukan untuk menjaga kemurnian iman kita. Sampai berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi berikutnya. God bless you.